إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 19 Syawal. Kebiasaan para salafus saleh, generasi terbaik, orang-orang yang soleh di zaman dahulu, mereka saat memasuki bulan Syawal, mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati Ramadan, masuk Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita benar, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, bahkan kita tutup dengan yang rapi. Suami, istri, orang tua tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bukan sekedar Allah mengampuni dosa kita di bulan Ramadan, akan tetapi Allah memberikan rahmatnya, anugerahnya, ridhanya kepada mereka hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berupa Lailatul Qadar yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu enggak apakah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah atau enggak? Mau tahu enggak dosa kita diampuni oleh Allah atau enggak? Mau tahu enggak apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau enggak? Ada perubahan enggak saat kita memasuki di bulan Syawal ini? Kalau Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan amalan lanjutan di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan, tandanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
ulama mengingatkan kepada kita, Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, kun rabbaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani. Wala takun ramadhani. Bahkan ulama lain menyebutkan wala takun sya'baniyan. Janganlah kalian menjadi hamba Allah yang hanya taat di bulan Sya'ban saja. Yang hanya taat di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah hamba Allah yang rabbani, yang tunduk patuh taat kepada Allah di mana saja berada, di bulan apapun. Justru hasil Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Allah menggembleng kita kurang lebih 30 hari 24 jam agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu poinnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah buka dengan ayat takwa. Allah tutup ayat-ayat puasa itu juga dengan takwa. La'allahum yattaqun. Makanya mereka yang serius dalam ibadah, meningkatkan amal saleh, menjauhkan maksiat dan dosa, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggembleng kita. Allah memberikan hidayah kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah Allah Ramadankan kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan kedatangannya, sangat ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melewati bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqamah hingga husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bagaimana agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan soleh yang di bulan Ramadan yang kita lakukan, diantaranya sholat tarawih, bahkan sholat malam, sholat tahajud. Bagaimana kondisi di bulan Syawal? Kita lanjutin atau enggak itu amal soleh kita? Kalau dilanjutin tandanya kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagi di jalan Allah dengan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Lanjutkan lagi di luar Ramadan. Jangan tunduk patuh taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Sholat berjamaah, sholat tahajud, baca Quran, istighfar, i'tikaf, harmonis dalam keluarga karena buka dan sahur selalu bersama. Tapi di luar Ramadan maksiat lagi. Melakukan kemaksiatan dan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Kita udah taubat kepada Allah, Allah udah bersihkan hati kita. Bahkan juga kita saling memaafkan di antara sifat orang bertakwa, wal afina 'anin nas, saling memaafkan dia kepada Allah dengan taubatnya, menyesali atas apa yang dilakukan, meninggalkan dosa yang pernah dikerjakan. Berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Sudah, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian sesama manusia saling memaafkan. Makanya ada sahabat yang dijamin masuk surga sebelum dia tidur. Amal apa yang dia lakukan, dicabut kedengkian dirinya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah dia memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Inilah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kebiasaan-kebiasaan Ramadan kemarin lanjutkan lagi di bulan Syawal. Yang berikutnya adalah apa? Puasa di bulan Syawal. Makanya kalau salat ada qobliyah, ada ba'diyah. Agar melengkapi ibadah wajib kita, salat kita. Kemudian ada ibadah puasa Ramadan sebelumnya di bulan Sya'ban. Bahkan kita doa sebelumnya di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saat Ramadan yang wajib lanjutkan lagi di bulan Syawal dengan puasa sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya Ramadan. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal
kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan, melanjutkan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, seperti orang yang puasa setahun lamanya. Maksudnya adalah apa? Allah menginginkan kita takwa kepadanya, taat kepadanya, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi full sepanjang tahun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya terjaga karena Allah sudah melatih kita. Lisannya, hatinya, langkahnya, perbuatannya. Pantaslah ia mendapatkan gelar takwa. At-taqwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyah, saat dia sendiri, saat dia rame-rame, saat kelihatan zahiran wa batinan ataupun enggak kelihatan. Saat di masjid dia taat, saat di rumah dia taat, saat dalam pekerjaan dia taat, dalam transaksi dia ingat Allah, dalam pekerjaan dia ingat Allah, dalam kuliah menuntut ilmu dia menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka lanjutkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Cahaya, An-Nur, cahaya. Di dalam surat An-Nur ayat 52 Allah mengingatkan kepada kita, imani dengan keimanan kita. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, senang enggak senang perintah Allah kerjain. Apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala tinggalin semua. "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha." Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun. Merekalah yang menang, merekalah yang bahagia. Hidup ini singkat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. A'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Yang lebih dari 70 tahun enggak banyak. Makanya kita mempersiapkan hari akhir, mempersiapkan saat kematian kita dengan memperbanyak amal saleh, dengan menjauhkan maksiat dan dosa. Mereka taat kepada Allah, mereka jauhkan maksiat dan dosa, Allah berikan kebahagiaannya di dunia, apalagi di akhirat. Itu poinnya kita hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, bagi mereka yang beriman, taat kepada Allah, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah, sabar meninggalkan dosa. Dalam surat Fussilat ayat 30, 31, 32. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, 14. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya mereka yang berkata Allah adalah Tuhannya, kemudian istiqamah dalam taat, istiqamah dalam menjauhkan maksiat dan dosa. Kemudian di saat menjelang wafat datang malaikat menghampirinya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan sedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, dengan keluarga yang Anda tinggalkan, dengan kehidupan di alam kubur, menuju kampung akhirat. Jangan khawatir, jangan sedih. Allah memberikan janjinya kepada mereka yang istiqamah, surga bagi yang taat kepada Allah. Lantaran apa? Lantaran mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Farhatan, dua kebahagiaan bagi orang yang puasa saat dia berbuka. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda ilqa'i rabbi, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, karena amalnya,
karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظة الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والقران من سيء الأسقام اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة